Tapi gue tahu kalau gue emang udah tahu apa yang gue butuh dan gue rasa kriteria itu ada di dia. Anjir. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan hari ini hari Sabtu. Semoga hari Sabtu lo ini menyenangkan. Tapi kalau enggak juga, ya semoga lekas membaik ya hari Sabtunya. Anyway, gue juga mau minta maaf kalau minggu kemarin itu gak ada episode baru. Dan semoga lo gak bosen dengan permintaan maaf dari gue. Karena emang minggu kemarin itu kebetulan gue lagi nambah studio baru lagi. Jadi dulu tuh gue ada studio gitu kan, yang sempat gue ceritain di episode yang kemarin. Jadi gue lumayan fokusnya tuh beralih gitu, yang tadinya dari Teman Tidur jadi ke era visual. Jadi era visual tuh kayak media seputar hunian gitu lah, tapi yang masih kayak bau-bau anak muda juga, karena gue pengen terus kerasa kayak anak muda. Gak bercanda. Tapi jadi intinya minggu kemarin tuh gue gak ada waktu banget, bener-bener gak ada waktu buat ngerjain si podcast Teman Tidur. Adapun waktu tuh mepet-mepet banget lah. Sedangkan kan kalau misalkan gue mau bikin podcast Teman Tidur itu minimal gue harus kasih spare waktu tuh di 2 jaman gitu. Karena 1 jamnya untuk record, 1 jamnya itu untuk edit sama publish gitu. Nah waktu itu tuh bener-bener gak ada waktu sama sekali. Makanya gue mau minta maaf buat seminggu kemarin, kalau gak salah seminggu deh, apa 2 minggu gue gak upload episode ya. Kayaknya seminggu doang deh. Nah itu gak ada episode baru, jadi sorry banget. Dan akhirnya hari ini gue udah bisa bikin episode baru lagi di studio yang baru. Cila sombong banget ya. Padahal studionya juga ya gitu-gitu aja, ngontrak juga. Tapi studio yang sekarang tuh menurut gue jauh lebih enak dalam artian ketika dipakai buat kerja tuh lebih kondusif. Jadi di studio yang sebelumnya tuh posisinya tuh ada di jalan utama kayak gitu. Jadi di perumahan gitu kan, dekat rumah gue juga, masih satu perumahan. Tapi posisinya tuh di jalan utama dan itu tuh bising banget, banyak lalu lalang mobil gitu loh. Dan kebetulan juga emang studio gue tuh nggak kedap suara gitu. Nah kalau di sini nih masih di perumahan yang sama, tapi posisinya tuh nggak di tengah, bukan nggak di tengah ya, nggak di jalan utama juga. Jadi ya masih aman lah ya untuk dipakai produktivitas gitu. Dan bahkan ini gue take podcast itu nggak malam-malam sekarang. Gue take podcast ini di sore hari, ya mendekati ke menjelang maghrib ya, di jam 5-an gitu. Dan gue nggak tahu ini waktunya bakal keburu atau enggak, tapi harusnya keburu ya. Dan ini masih aman banget, nggak ada lalu lalang apapun gitu, kayak tenang aja. Nah itu perihal studio baru gue. Dan seperti biasa anyway, gue malam hari ini pasti akan ada satu cerita yang gue bawain. Dan cerita ini gue dapetin dari website Teman Tidur. Ini ceritanya paling baru, paling terakhir gue pilih. Jadi paling terakhir orang ngirimin ceritanya gitu, paling bawah banget. Paling bawah di sini nih maksudnya yang paling baru gitu loh ceritanya. Dan ini nih ceritanya kalau nggak salah ya, gue baca sekilas gitu karena ceritanya juga nggak panjang-panjang banget. Itu tuh kayak ada cewek yang kayak bingung gitu, dia mau ngungkapin perasaannya atau enggak gitu. Ya, intinya mau confess atau enggak. Dan kebetulan dia tuh posisinya sekarang udah semester 7, mau ya mendekati akhir lah ya. Maksudnya tinggal sidang skripsi. Gue gak tahu skripsi masih ada gak sih? Harusnya masih ada ya. Yang kayak gitu-gitu lah. Dan dia rencananya mau confess ke orang yang dia suka gitu. Cuma sebelum gue ngebahas itu, gue tuh sebenarnya pengen coba untuk ngebahas beberapa hal yang gue temuin di sosial media. Sebenarnya ada banyak banget yang gue temuin di sosial media. Dan gue yakin lo juga sama. Tapi mungkin FYP lo sama FYP gue tuh mungkin berbeda ya gitu. Tapi ya ini gue mau bahas aja yang ada kaitannya sama hubungan-hubungan gitu lah. Yang pertama yang menarik perhatian gue tuh sebenarnya ini kasus sudah lumayan agak tenggelam kemarin. Yang perihal salah satu anaknya public figure, terus ketemu sama apa ya sebutannya, TikToker mungkin ya, TikToker. Terus dia menjalin hubungan gitu lah dan banyak konflik menurut gue. Dan akhirnya muncul lagi tuh si videonya setelah sekian lama gue nggak ngikutin. Sebenarnya gue nggak ngikutin juga ya, tapi gue dipaksa untuk ngikutin gitu loh.
Nah intinya gue udah lama nggak ngeliat videonya, tiba-tiba si cowoknya tuh muncul lagi kayak klarifikasi gitulah. Intinya di sini di video yang ini nih dia agak marah-marah gitu. Terus gue kayak makin makin aneh gitu, maksudnya bukan makin aneh, kayak yang wah gila ya, maksudnya ini efek sosial media loh, maksudnya kayak yang seharusnya kalau misalkan ini masalah tuh nggak naik ke sosial media, itu harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik aja, harusnya menurut gue ya. Tapi karena ini udah masuk ke ranahnya sosial media, terus orang bebas banget untuk berkomentar, berargumen, bahkan ada dulu kan konflik dramanya itu ada yang saling dukung gitu loh, kayak ini ngedukung si ini, memperjuangkan bla 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 bla, nggak taunya ternyata salah gitu. Maksudnya cerita yang sesungguhnya tuh nggak kayak gitu. Nah ini nih kayak jadi konsumsi publik yang menurut gue kayak penting gak penting gitu, tapi dipaksa seolah-olah penting padahal nggak penting gitu, gimana ya. Tapi ya intinya menurut gue ini nggak penting sih, cuma gue nggak tahu lo ngikutin atau enggak. Yang mau gue garis bawahi dari cerita atau topik FYP gue ya, cila topik FYP itu tuh salah satu efek dari ketika lo punya hubungan sama seseorang terus lo terlalu sesumbar gitu, apalagi kayak terlalu mengeluh-elukan, terus apa ya, kayak mau gimana pun lu berdua misalkan lu sama pasangan lo itu kan sama-sama punya orang tua gitu, yang dimana ya tetap harus dihargain lah gitu, intinya kesana sih. Ya meskipun cara penghargaannya seperti apa ya itu kan sebenarnya bisa dibicarain baik-baik atau bisa didiskusiin sama pasangannya masing-masing gitu. Dan jangan saling kayak ini loh, kayak gue tuh mikirnya kayak ini anak muda lagi pacaran, lagi berapi-apinya, dikasih wadah sosial media jadi meledak-ledak gitu loh. Ya mungkin dulu gue waktu muda juga kayak gitu kali ya, ketika gue suka banget sama cewek terus gue mau perjuangin banget gitu, bahkan kayak beberapa momen kayak gue nggak terlalu pedulin orang tuanya gitu. Nah itu kan salah ya sebenarnya. Cuma di sini ya makin salahnya itu menurut gue ya. Tapi ini asumsi gue aja. Maksudnya karena di publikasi aja gitu. Jadi kayak banyak elemen masyarakat yang akhirnya jadi kepecah gitu. Ada yang pro sini, pro sana gitu. Yang sebenarnya nggak perlu pro-proan gitu. Karena nggak ada untungnya juga buat lo semua gitu. Ya nggak sih? Ya tapi ini asumsi gue aja. Cuma yang gue garis bawahi, ketika hubungan terlalu banyak orang yang ikut campur tuh bukan malah makin beres sih masalahnya. Ibaratnya dalam sebuah hubungan ada konflik, terus lo melibatkan terlalu banyak orang untuk apa ya, untuk berkomentar, berasumsi, yang nantinya tuh bakal jadi trigger ke diri lo sendiri, kayak oh iya lagi, apa iya ya gitu, yang kayak gitu itulah. Nah itu kan yang bahaya sebenarnya, yang mungkin orang di luar sana tuh nggak tahu sebenarnya masalah duduk permasalahan itu di mana gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini baru banget tadi gue nonton videonya dan gue nggak tahu ya, gue tidak bisa berkata-kata gitu. Yang pertama, gue nggak expect ternyata dia berani untuk mengakui ke publik kayak hubungan dia sama ex manajernya. Wah mungkin lo tahu nih. Gue kayak ini gosip banget. Gak maksud gue kayak ini kan ada kaitan sama relationship ya. Cuma ya gue jadi gemes aja gitu pengen bahas sebelum gue bahas si ceritanya gitu. Boleh gak sih? Boleh lah ya. Atau mungkin nanti gue kasih polling di bawah kali ya. Kira-kira menurut lo boleh gak di episode podcast teman tidur, di awal-awal episode itu gue ngebahas sesuatu yang seminggu ini nih kayak lagi viral banget gitu. Karena gue gemes aja, bukan gemes mau komentarin, tapi kayak bisa gak sih ini hubungan tuh dibikin adem-adem aja gitu, nggak usah yang gimana-gimana. Tapi beda cerita, maksud gue gini ya, beda cerita dengan beberapa kasus yang emang kayaknya butuh untuk diviralin gitu. Paham gak lo maksud gue? Kayak jangan sampai ada beberapa case yang sebenarnya nggak penting-penting banget, kenapa harus viral gitu. Jadi kayak fokusnya tuh berubah gitu loh. Malah yang kasus-kasus besarnya kayak misalkan kekerasan dalam sebuah hubungan, terus banyak hal yang lainnya yang lebih, menurut gue yang lebih prioritas untuk diperjuangkan lah atau dibantu gitu. Nah itu tuh malah ketutup sama kasus-kasus yang ya penting gak penting sebenarnya gitu. Penting gak penting tuh maksudnya kayak ya apa gitu. sorry gue jadi kayak gemes ya. Cuma dari FYP yang kedua nih yang baru banget gue buka, itu lebih ke kayak apa ya,
Di video yang terakhir yang gue tonton ya, klarifikasinya tuh dia mengakui bahwa ada hubungan sama si manajernya itu, ex manajernya itu. Nah di situ gue masih belum ngeh tuh, kirain gue manajernya sama gitu. Bukan sama maksudnya, beda jenis lagi. Beda jenis kelamin maksud gue. Tapi ternyata sama gitu. Nah di situ kayak, wah anjir, apa udah seterang-terangan ini gitu. Maksud gue kayak, gue agak resah aja sama hal-hal yang kayak gini gitu. Yang berpasangan emang bener gitu. Maksudnya yang lawan jenis aja gue kadang suka resah ketika terlalu over banget gitu. Tapi sebenarnya itu bukan kapasitas gue untuk kayak gimana-gimana. Tapi ini cuma asumsi gue pribadi aja gitu. Nah ini ditambah lagi ada yang kayak gini gitu. Nah itu gue lumayan ngeganggu banget sih. Maksudnya dari hal-hal yang kayak gini nih, meskipun tujuannya emang bukan ke arah sana, tapi lebih ke kayak, gue nggak tahu ya, komentar tuh jadi isinya wah banyak banget deh gitu. Dan pas gue cek di komentar, nah serunya TikTok tuh kan kadang suka ada yang tulisannya biru ya, jadi kayak ada video yang berkaitan sama video itu gitu, yang gitu-gitulah, yang ngasih clue-clue gitu. Sampai akhirnya gue masuk ke salah satu konten kreator juga yang kebetulan dia lumayan aktif di sosial medianya, terutama di TikTok. Dia nge-review makanan juga, dan dia punya hubungan yang sesama jenis juga gitu. Nah dari situ gue mikir kayak anjir, kok gini sih jadinya gitu. Maksudnya kayak nggak tau ya, sorry banget kalau misalkan lo sama gue nggak sependapat. Maksudnya mungkin lo bukannya gue nggak menghargai manusia, tapi maksud gue ya itu kan salah, harusnya kita bantu untuk jadi benar gitu. Maksudnya kalau ada perilaku yang menyimpang ya kita bantu dong gitu untuk jadi benar. Tapi ini menurut gue, tapi sorry banget kalau misalkan kita nggak sependapat, karena menurut gue ya pasangan itu cewek sama cowok, di luar itu bukan pasangan. Paham gak lo maksud gue sampai sini? Ya intinya sorry banget dengan tidak bermaksud gimana-gimana, ini hanya asumsi gue doang, dan menurut gue ya kayak gini gitu. Dan ketika ada beberapa konten yang kayak gitu tuh gue ngerasa kayak aduh gimana ya gitu, kayak ya udah lu keep sendiri dulu aja bisa nggak sih gitu, karena itu kan sesuatu hal yang menyimpang, yang secara aturan juga nggak boleh setahu gue ya di Indonesia gitu, di negara kita. Dan ya kalau melibatkan agama harusnya sih nggak ada ya satupun agama yang mengizinkan ya. Tapi balik lagi itu kan intinya sebuah hal yang menyimpang gitu, harusnya nggak di gimana-gimana gitu. Tapi balik ke klarifikasinya, itu tuh lebih ke kayak dia menjelaskan bahwa ternyata dia tuh punya hubungan bla 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 gitulah. Nah yang mau gue garis bawah itu sebenarnya lebih ke kayak ketika seseorang itu punya hubungan sama pasangannya gitu, tapi ini case yang normal menurut gue ya, kayak cewek sama cowok gitu. Terus lo mau mulai bisnis, kerja bareng atau gimana-gimana, emang itu terlalu beresiko banget buat lo kayak bakal mengambil resiko ke depannya. Karena emang nggak bisa disatuin gitu loh, hubungan sama kerjaan. Kalaupun mau, tapi harus dua-duanya tuh harus benar-benar profesional. Nggak bisa yang kayak dua-duanya tuh masih kayak belum bisa menempatkan posisi di mana waktu kerja, di mana waktu mesra-mesraan lah ibaratnya kayak gitu ya. Karena takutnya nanti hubungan pribadinya tuh malah kecampur sama dunia kerjaan. Let's say misalkan sebenarnya nggak ada masalah di kerjaannya, tapi di pribadinya, di hubungannya gitu, kayak cemburu atau ada konflik kecil lah gitu. Nah itu kan pasti bakal kebawa ya BT-nya sampai ke kerjaan. Nah itu terlalu beresiko menurut gue. Jadi buat lo yang mungkin pengen punya usaha bareng sama pasangan, nggak apa-apa banget, malah bagus menurut gue. Tapi di saat itu juga sebisa mungkin lo berdua sama-sama belajar untuk kayak neken ego masing-masing. Dan gak sedikit juga orang yang akhirnya berhasil gitu untuk ngejalanin hubungan bersamaan dengan kerjaan gitu. Maksudnya punya kerjaan bareng. Dan ada beberapa juga yang akhirnya hubungannya udah putus tapi kerjaannya masih banyak, masih jalan bareng gitu. Nah itu pun ada gitu. Tapi menurut gue itu uniknya dalam sebuah hubungan. Jadi pendewasaan itu muncul dari sana gitu. Kayak lo memulai bisnisnya pas waktu pacaran gitu misalkan. Tiba-tiba bisnisnya udah gede banget, tapi lo berdua udah putus gitu. Tapi bisnisnya masih jalan. Nah itu gue respect banget sih. Maksudnya respect tuh kayak lo keren banget bisa menempatkan posisi itu, dan mungkin nggak banyak orang yang bisa. Yang intinya adalah di poin yang pertama, ya gue berharap nggak terlalu banyak lagi orang-orang yang apa ya terlalu mempublikasi masalah-masalah yang terlalu privacy gitu, apalagi sampai kayak muncul di publik. Karena gue lebih mikirin kayak efeknya bisa jadi kayak pisau bermata dua gitu. Dan itu buat orang lain ya, maksudnya dari konten yang kita bikin untuk orang lainnya. Terus lebih ke kayak
ke pribadinya juga sih. Kayak coba lo pikirin lagi, karena lo hidup bukan di hari itu doang, tapi lo bakal, ya kalau dikasih waktu lebih panjang, lo bakal hidup untuk besok, bulan depan, tahun depan, atau mungkin 10 tahun lagi kalau dikasih umur panjang gitu. Dan lo pikirin lagi dengan konten-konten yang lo bikin itu, apakah nanti konten-konten yang udah lo buat itu akan merugikan lo di masa depan atau enggak gitu. Nah, lebih mikirin ke arah sananya aja sih gitu. Sebenarnya lebih ke sana, tapi ya balik lagi nih, ini menurut pendapat gue. Terus yang kedua, lebih ke kayak kalau lo mau bisnis bareng sama pasangan, think twice, pastiin lo sama pasangan lo tuh udah sama-sama dewasa dan bisa profesional aja gitu. Ketika lagi kerja ya kerja, kalau lagi di luar itu ya it's up to you. Kayak gitu. Udah. Asli ini sebenarnya gue nggak terlalu pengen ngebahas ini ya, tapi kayak ini karena gue tag-nya juga agak sorean gitu, jadi kayak gue gemes pengen bahas aja gitu. Cuma ya buat pendengar teman tidur aja, dan gue nggak tahu ya sistemnya teman tidur tuh kayak gimana, tapi setahu gue Spotify tuh nggak punya algoritma yang menampilkan episode-episode gue tuh ke pendengar Spotify yang lainnya gitu. Jadi gue mikirnya ya ini followernya teman tidur, dan gue mau cerita gitu kayak keresahan gue. Dan ditambah lagi kenapa akhirnya di handphone gue tuh muncul FYP yang kayak gitu, karena gue lagi seru-serunya buka TikTok gitu loh, khususnya buat di arah visual. Tapi gue nggak tahu ya, padahal gue tuh nyarinya tuh topik-topik kayak seputar hunian yang kayak gitu-gitu, tapi ada aja gitu konten-konten yang coba untuk TikTok lempar ke gue, sampai akhirnya gue kepancing juga kayak penasaran juga nih, ada kaitannya sama relationship yang gitu-gitulah. Nah, tapi ini gue masih coba-coba juga, maksudnya gue juga open discuss juga sama lo. Kira-kira aman nggak kalau misalkan gue kayak ngebahas dulu gitu sebelum gue bawain satu ceritanya. Gue ngebahas tentang sesuatu seminggu ke belakang yang terjadi di sosial media gitu. Boleh gak sih? Kayak gitu. Boleh lah ya. Atau mungkin gue polling deh, sekali lagi gue ingetin, nanti gue bakal bikin polling di bawah. Aman gak kalau misalkan gue ngebahas sesuatu yang lagi viral dulu gitu. Biar lebih ke kayak gak bosen aja sih. Gue mikirnya lebih ke sana, kayak barangkali lo bosen kayak gue buka terus langsung ke cerita, buka langsung ke cerita gitu. Ya meskipun ceritanya kan beda-beda ya. Tapi dengan adanya info-info terupdate gitu ya. Bukan lagi gibahin orang ya, Gen. Ini bukan lagi gibahin orang. Dan gue nggak kenal juga sama orang-orangnya. Gue juga nggak bermaksud untuk kayak mention namanya satu-satu. Nggak. Makanya tadi dari awal gue cerita 2 video yang lagi viral banget itu juga gue nggak terlalu nyebutin namanya. Tapi mungkin lo juga tahu. Tapi ya ketika lo dengerin 10 tahun lagi, lo mungkin gak tahu ini siapa gitu. Ya gak sih? Karena emang banyak banget kasus yang ada di sosial media gitu. Kayak anjir, tiap hari tuh kayak ada kasus. Mungkin itu yang bikin orang stres kali ya pada akhirnya gitu. Kayak ujung-ujungnya itu jadi kayak mager untuk ngapa-ngapain. Bisa jadi gak sih kayak gitu? Gak tau lah ya. Gue sotoy kali. Oke, gue langsung masuk aja kali ya ke ceritanya. Jadi cerita malam hari ini mungkin namanya gue samarkan jadi siapa ya? Jadi Ratna kali ya. Nah, malam hari ini ada Ratna yang punya ceritanya. Namanya udah gue samarin. Biar gak terlalu lama, langsung gue masuk ke ceritanya aja. Halo kak, pengen cerita nih. Jadi ceritanya gue ketemu sama dia 3 tahun lalu dari awal semester 1 kuliah. By the way, gue sama dia sekarang semester 7. Kita satu organisasi, dia ketuanya. 3 tahun gue kenal dia, gue dari awal udah ngerasa ada chemistry dan komunikasi yang bagus sama dia. Awal project di organisasi, gue udah tektokan sama dia, ngerasa nyambung banget dan sama-sama excited dari awal. Waktu berlalu, gue akhirnya ya udah berusaha biasa aja sama dia, karena seorganisasi juga, jadi takut ganggu atau gimana. Sebenarnya 3 tahun ini gue beberapa kali juga suka sama orang. Tapi gak tahu kenapa rasanya itu selalu gak bertahan lama. Dan rasanya selalu ada aja alasan buat balik suka ke dia. Meskipun gue udah tahu kekurangan dia, gue tetap suka. Dari sebelum dia masih benar-benar belajar di organisasi, terus sekarang jadi ketua. Gue ngelihat orang yang dewasa dan berkembang banget. Di organisasi gue cukup dekat sama dia. Apalagi di momen-momen dimana emang gue harus berinteraksi sama dia dalam jangka waktu yang lama karena proyek organisasi.
Gue ngerasa nyambung, terus berasa terkoneksi aja sama dia. Apalagi jokes kita sama, aduh, menurut gue itu poin plus juga. Meskipun secara komunikasi ya kita kebanyakan tektokan karena urusan organisasi. Tapi adalah bercandanya dikit-dikit gitu. Sampai tiba-tiba dia punya pacar anak angkatan juga. Jujur lumayan kaget, tapi ya gue berusaha biasa aja. Gue masuk close friend dia dan dia update di situ. Meskipun begitu gue juga tetap ada rasa walaupun ya gue beneran gak ambil aksi apa-apa. Salah satu alasan terbesar gue gak ambil aksi apa-apa adalah karena emang gue punya prinsip gak mau pacaran dalam tanda kurung dengan berbagai alasan. Dan gue takut salah apakah perasaan gue ke dia selama ini cuma sebatas rasa nyaman dalam berteman katanya. Gue make sure lagi, bertanya-tanya lagi, tapi perasaan gue ke dia sama ke teman-teman lainnya beda. Akhirnya gue menaruh kesimpulan kalau bener-bener suka sama dia. Oke. Sampai akhirnya balik KKN, tiba-tiba dia putus sama pacarnya. Sempet cerita dikit sama gue, tapi ya udah gitu aja. Terus karena bentar lagi kita mau selesai kuliah atau organisasi, gue jadi parno sendiri. Gak mau kehilangan, pengen banget mengungkapkan dan lain-lain katanya. Meskipun udah 3 tahunan gue mulai ada sesuatu sama dia, gue gak pernah cerita sama teman-teman gue karena takutnya emang ada yang suka juga. Iya sih, terlalu riskan ya. Oke, gue lanjutin lagi ceritanya. Akhirnya gue cerita ke teman angkatan. Akhirnya cerita gimana nih? Dia cerita ke angkatan, Ratna ini cerita ke angkatan cowok yang sering nongkrong sama dia. Terus temen gue bilang kalau beberapa waktu setelah KKN di tongkrongan dia ngebuka obrolan tentang gue. Kepo nanti gue pasangannya siapa, dalam tanda kurung suaminya. Karena gue emang gak pacaran dan orang-orang tahu itu. Maksudnya gimana sih? Kepo nanti gue pasangannya sama siapa. Wah, gue masih belum paham nih. Kata teman gue baru-baru ini dia udah ngebuka topik itu 3 kali. Gue sendiri gak tahu apa dia cuma kepo atau ada menaruh rasa sama gue. Oh, maksudnya si cowok yang Ratna maksud tuh penasaran nanti pasangannya Ratna tuh suaminya tuh kayak gimana. Mungkin gitu kali ya. Iya gak sih? Oke, gue balik lagi ke ceritanya dulu. Gue sendiri gak tahu apa dia, yang tadi ya udah gue bacain. Pada saat dia obrolan itu, teman-temannya kayak bilang, lu kali nanti jodoh sama dia. Dia kayak jawab, gak mungkin lah, gila dia mau sama gue. Makanya gue bingung apakah dia kepo doang atau emang suka sama gue. Atau notice gue. Waduh, repot gitu ada di posisi itu. By the way, gue mau sedikit cerita kalau emang personal branding gue content creator. Bahkan sebelum masuk kuliah. Jadi emang wajar mungkin beberapa teman gue emang ngerasa segan sama gue karena personal branding gue. Dan mereka sebenarnya terkesan meninggikan gue dengan bilang kayak gak mungkin gue suka sama anak angkatan karena personal branding gue. Again, gue melihat dia selama ini mungkin sekedar perasaan suka-sukaan aja, tapi setelah mungkin ngelihat waktu yang terbatas dengan prinsip gue di awal, gue ada kepikiran buat confess ke dia, buat ngajak ke arah yang serius. By the way, gue belum pernah pacaran sebelumnya dan gak pernah confess ke siapapun. Wow, keren. Tapi gue tahu kalau gue emang udah tahu apa yang gue butuh dan gue rasa kriteria itu ada di dia. Anjir. Gue bakalan berani buat ngungkapinnya, tapi gue juga sebenarnya agak minder takut dia gak menyambut baik maksud gue. Rencananya gue pengen confess setelah sidang skripsi atau setelah wisuda gitu. Menurut kakak gimana? Gue harus terobos aja atau mending gak usah? Nah ini menarik ya menurut gue, kayak ada seorang cewek yang naruh perasaannya tuh selama 3 tahun ya, dari awal semester 1 sampai sekarang udah semester 7 gitu. Dan ditambah lagi ada beberapa obrolan di tongkrongan si cowoknya itu tuh kayak ngomongin ya kepo-kepo gitu kan. Kira-kira si Ratna ini nanti suaminya bakal kayak gimana. Kalau pertanyaan itu muncul di tongkrongan lebih dari 1 kali sih bisa dipastikan ya, Cila bisa dipastikan gitu. Itu dia pasti ada sesuatu lah. Cuma sesuatunya itu apa,
Ya gue juga nggak tahu ya. Maksudnya dia cuma penasaran doang kah? Atau dia emang menaruh rasa juga sama lo? Gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini cowok kayaknya tertarik kita. Nah tertarik untuk lebih dekat atau tertarik gimana gue nggak tahu. Ya yang pasti kan kalau mau mulai hubungan pasti tertarik untuk lebih dekat dulu ya. Sampai akhirnya nanti ada keputusan untuk kayak yaudah kita jalanin gitu. Iya nggak sih? Nah cuma masalahnya mungkin Ratna ini masih kayak bingung. Gue mending ngomong aja duluan atau nggak usah sama sekali gitu. Nah kebetulan Ratna nanya sama gue dan gue coba untuk jawab. Kalau menurut gue nggak ada salahnya lo coba untuk tanya sama cowok yang lo suka itu. Karena menurut gue nggak mesti cowok duluan yang ngomong atau cewek tuh nggak boleh ngomong gitu. Jadi intinya cewek pun boleh ngomong lah kalau menurut gue pribadi gitu. Dan tentang ngungkapin sebuah rasa itu kan bukan berarti ngajak jadian. Kalau gue sih ya, sampai detik ini sih gue masih menganggapnya kayak gitu ya. Kayak ada seseorang yang ngungkapin rasa itu belum tentu mau untuk ngejalanin hubungan gitu. Bukan mau ngejalanin hubungan, siap untuk ngejalanin hubungan. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi kayak ada orang nih yang udah mulai suka, nyaman gitu. Ya mungkin dia pengen punya hubungan tapi kayak gue cuma mau ngomong aja gitu. Gue tuh suka sama lo, gue nyaman sama lo. Nah perihal kita mau punya hubungan gue juga gak tahu nih kira-kira bakal bisa atau enggak gitu. Nih cuma ada orang yang emang cuma pengen ngomong sebatas itu aja gitu. Nah perihal nanti kelanjutannya bakal kayak gimana, ya itu sebenarnya balik lagi ke personal masing-masing. Ya tergantung dari respon orang yang kita tuju gitu. Kalau orang yang kita tuju punya perasaan yang sama, ya mungkin bisa lanjut. Atau mungkin kayak, iya sih, gue juga sama, tapi gue juga nggak tahu nih, bingung. Nah itu kan mungkin jadi kayak ya udah kita jalanin aja dulu. Nah jalanin aja dulu kan bisa jadi bukan jadian ya, kayak ya udah kita sama-sama coba untuk saling lebih dekat aja gitu, untuk mengenal satu sama lain gitu. Nah perihal nantinya bakal kayak gimana ya udah lihat nanti, kan bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin bisa juga kayak ya udah kita cobain aja dulu jadian gitu. Jadi kayak jadian aja, langsung nggak usah bertele-tele. Nanti kita bakal lihat kalau misalkan bukan lanjut ya, maksudnya kalau jodoh ya lanjut terus nggak ada putus gitu. Tapi kalau ternyata ada konflik terlalu banyak, ya udah memang mungkin hubungannya nggak cocok mungkin gitu. Nah itu kan responnya kemungkinan ada dua ya. Ya mungkin ada tiga. Satunya tuh kayak bingung dan nggak mau dua-duanya gitu, kayak nggak mau lebih dekat, nggak mau punya hubungan juga. Ya ada juga kemungkinan yang kayak gitu, tapi kayaknya mungkin kecil persentasenya. Dan atau mungkin respon yang lainnya kayak nggak punya perasaan yang sama. Itu mungkin kemungkinan terburuknya, dan itu yang jadi kayak boundaries buat beberapa orang untuk confess ke seseorang gitu. Cuma di sini mungkin gue cuma mau kasih tahu kayak kalau gue boleh milih, mungkin gue lebih memilih untuk kayak dapat rasa sakit hatinya atas penolakan daripada gue harus dapat rasa penyesalan karena gue nggak pernah coba. Kalau gue pribadi kayak gitu ya. Tapi balik lagi setiap individu tuh beda-beda, setiap orang tuh beda-beda. Nah kira-kira lo lebih condong ke yang mana? Kalau lo emang termasuk orang yang gak mau ambil resiko, gak masalah. Jangan ambil resikonya gitu. Tapi pastiin juga gak akan ada penyesalan di masa depan gitu. Karena itu yang terlalu complicated menurut gue. Lo gak berani ambil keputusan, tapi lo menerima bulat-bulat dan menjaga rasa penyesalan itu di masa depan gitu. Kayak kalau lo gak mau ambil resiko ya jangan nyesel di kemudian hari gitu. Tapi kalau misalkan lo nggak mau nyesel di kemudian hari, ya udah lo ambil resiko atas kemungkinan terburuk yang nantinya lo bakal ditolak atau tidak direspon dengan baik. Maksudnya penolakan tuh biasanya ketika lo ada ajakan kan, kayak yuk kita jadian, itu ada tolakan, maksudnya ada penolakan gitu. Tapi kalau misalkan tidak disambut dengan baik, ya bisa jadi dia kayak responnya jadi berubah setelah lo ngomong kayak gitu. Nah itu yang gue maksud gitu. Tapi itu bagian dari resiko sih kalau menurut gue. Kalau balik lagi ke Ratna, posisi Ratna itu kan udah di akhir-akhir juga ya, udah tinggal nunggu skripsi ibaratnya. Dia confess itu kan rencananya beres sidang skripsi atau sidang akhir gitu kalau nggak salah ya. Nah maksud gue ya udah harusnya kan udah case close nggak sih, kayak kemungkinan kecil lagi lo bakal bisa ketemu sama dia di tempat yang sama gitu. Ya kalau itu kemungkinannya mending ambil resiko aja nggak sih, kayak ya lo ngomong aja nggak sih. Kalau menurut gue sih gitu ya. Oke, mungkin kalau menurut gue gitu, Ratna. Gue nggak tahu ini lo cukup puas atau enggak dari jawaban gue. Tapi apapun itu, ya gue berharap lo yang dengerin podcast Teman Tidur Malam hari ini, lo bisa terbantu dengan adanya episode baru ini, biar bisa lebih cepat untuk tidur gitu.
Dan buat Ratna, thank you banget lo udah mau cerita di teman tidur. Dan gue pastiin nama Ratna itu bukan nama asli lo. Jadi tenang aja, aman. Meskipun lo belum pernah cerita ke siapapun itu tentang cerita lo ini. Dan ya mungkin lo cerita ke temen cowok yang setongkrongan sama cowok yang lo suka doang gitu. Tapi di sini gue nggak coba untuk bongkar nama lo siapa. Aman. Tapi yang jelas itu jawaban dari gue. Semoga lo bisa mencoba untuk mempertimbangkan lah dengan baik gitu. Dan anyway, buat lo yang mau cerita juga sama kayak Ratna, lo bisa banget untuk kirimin ceritanya ke website Teman Tidur di www.temantidur.id. Itu lo bisa kirimin dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suaranya. Dan pastiin juga lo kasih judulnya juga ya di atasnya gitu, biar gue tahu gitu isi ceritanya itu kayak gimana. Nah, buat lo yang punya sosial media kayak TikTok atau Instagram, lo boleh banget untuk follow TikTok sama Instagramnya Podcast Teman Tidur sama akun gue pribadi Dera Firmansyah. Itu namanya kalau Podcast Teman Tidur podcast.temantidur di Instagram sama di TikTok sama. Kalau akun gue pribadi sama juga Dera Firmansyah, tapi mungkin kalau di TikTok tuh hanya 2, jadi kayak Dera Firmansyah gitu lah. Terus di TikTok tuh gue lagi rutin banget nge-reviewin produk yang ada di era visual gitu loh. Lo coba cek deh, siapa tahu ada barang-barang yang mungkin lo suka juga. Terutama buat lampu tidur sih. Kayak di studio Air Visual tuh banyak banget dekorasi lampu gitu yang nanti mungkin gue bakal spill satu-satu. Yang harusnya itu cocok banget untuk nemenin lo ketika lo dengerin podcast ini gitu, podcast Teman Tidur. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk episode malam hari ini. Thank you banget buat lo yang udah dengerin. Ini saatnya gue Dera pamit. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.